nyelamatin dari syahwatnya bapak, ngerti? Nah, seperti apa sih Pak sebenarnya kok sampai mencuri anak kandungnya sendiri itu seperti apa? Kamu gak usah ikut campur. Untuk apa? Supaya saya kaya raya, supaya saya sakti. Sesakti-saktinya kita pasti kita nanti juga akan kembali. Kita asalnya jadi tanah, akan kembali ke tanah. Nah, Saya ditantang. Tentang apa? Mau adu ilmu sama saya katanya. Nanti saya sama Tentro akan datangi gurunya sampean. ya. Garis besarnya gurunya sampean itu salah, keliru. Anak sampean. Itu anak kandung sampean. Saya, Pak. Bapak ini jangan kecampur, jangan. Udah datang. Pak. Kan punya ilmu. Ya, Punya ilmu hitam. ya. Dari siapa? Dari guru saya. Dari guru sampean. Terserah sampean. Mau nyantai saya, mau menyakiti saya silakan. Jangan sentuh Ustaz, ah. Jangan. Itu jawaban dari anak saya sampean. Keputusan ada di dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sahabat para penonton. Alhamdulillah wa sultanu al-wajhi burhanu al-mabsud fil wujud karamu wa isanu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa batusru bil qulub wa tamtari bil mansub batalin ba'su wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Dan wajib alhamdulillah rabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat-sahabat semua, gimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Disehatan badan kita, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita, dan dimenangkan perjuangan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi ini habis kita melakukan kegiatan sosial ya, tadi siang bersama Tante Roro, para sahabat. Dan yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada para sahabat semua, saya ucapkan terima kasih banyak pada para sahabat-sahabat semua yang sudah mensupport salah satu program kemanusiaan kami, yaitu SPT Peduli ya para sahabat. Semoga aja sedikit banyak bisa membantu saudara-saudara kita yang di luar sana yang masih membutuhkan bantuan. Begitu. Dan ini Tante Roro, kita kayaknya akan kedatangan tamu. Saya tadi di chat oleh seorang yang mana seseorang tersebut mempunyai masalah di keluarganya. Gak tahu masalahnya apa, biar cerita aja nanti di sini. Saya di chat dan saya mohon maaf kepada kader sampean. Saya arahkan ke sini. Saya arahkan ke sini. Siap. Baik. Katanya punya konflik masalah keluarganya. Gitu, konflik apa? Kita diminta untuk menyelesaikan atau membantu konflik ini anak ini. Begitu Tante Roro. Siap. Ya mungkin yang namanya persoalan ya Tat, ya persoalan hidup pasti nggak ada pernah bisa selesai. Ada saja seperti itu. Dan ini buat para sahabat di luar sana, mohon dukungannya untuk program baru Anam XPT Channel Peduli, supaya bisa menyisihkan sedikit rezekinya yang mempunyai rezeki lebih untuk membantu saudara-saudara kita yang kurang beruntung di luar sana. Mungkin ya seperti itu, karena kan ini tujuannya kita baik untuk membantu dan memperhatikan saudara-saudara yang ya, tujuan kita memang seperti itu. Setiap kali saya pernah bilang tidak ada maksud apapun, tidak ada motif apapun, kita memang ikhlas. Ustadz, saya izin mau ke kamar mandi sebentar. Yaitu pada sahabat, tidak ada motif apapun. Ketika ada para sahabat-sahabat semua, ada yang mengatakan bahwasanya ini sedekah kok dipamer-pamerkan. Sekarang di media sosial itu kejelekan aja dipamerkan, kenapa kebaikan disembunyikan? Nanti takutnya yang
takutnya yang kejelekan itu menjadi contoh. Jadi gak apa-apa saya pamer kebaikan, kalau kejelekan aja dipamerkan. Kenapa kebaikan harus disembunyikan? Itu intinya para sahabat. Jadi jangan takut untuk dikatakan sombong, riak dan sebagainya. Sombong, riak itu letaknya dalam hati, dan tidak ada satupun makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui hati manusia. Gitu sahabat. Ya, salam. Di sini tante. Iya, nanti saya kalian mungkin ini ya tadi ya yang dimaksud Mbak siapa? Mbak siapa? Mbak Siska. Oh iya, Oh. sampai tadi yang ngomongin saya. Oh gitu. Gimana? Mohon maaf saya arahkan ke dewannya Teloro. Iya, gimana saya? Gimana? Emang kenapa? Ada apa? Jadi gini tante. Tapi sebelumnya saya minta tolong ya, jangan dikasih tahu siapa-siapa. Tunggu dulu. Kok sepertinya agak gimana ya? Kalau ada kalimat jangan dikasih tahu, kayaknya seperti sangat-sangat Privat. privat banget. Emangnya ada apa? Emangnya kenapa saya? Ada apa? Jadi gini, ayah saya itu sering melakukan ritual-ritual gitu. Ritual? Ritual apa? Betul. Ritual seperti pesugihan gitu tante. Ritual pesugihan. Iya, Terus itu udah lama, sekitar 3 tahunan. Gitu. Jadi sebenarnya apa masalahnya? Selain bapak kalian itu melakukan ritual. Mohon maaf, ini adiknya atau siapa? Ya ini adik saya. Oh, kamu adiknya. Umur berapa sayang? Umur 13 tahun. Oh, masih kecil. Kamu umurnya berapa sayang? 16. 16, oke. Terus gimana? Selain bapaknya melakukan ritual, kenapa? Ya jadi kita sering dilecehkan sama ayah saya. maksudnya gimana? Sering belajar atau gimana? Kita ditidurkan. Ditiduri? Sering ditiduri. Hah? Ya. Kok sampai segitunya sih? Bapak kalian tuh, aku langsung naik sepanengku kalau mendengar orang begitu. Anaknya Jadi sendiri kok. setiap bapaknya sampai ritual, itu ritual untuk apa sebenarnya tujuannya? Untuk pesugihan. Pesugihan. Bapaknya sampean itu disuruh dukun atau memang inisiatif bapaknya sampean sendiri? Disuruh dukun. Sampean tahu dukunnya? Pernah kelihatan? Enggak pernah. Saya Nggak kurang pernah. tahu ya soal itu. Jual dukunnya? Iya. Tapi bapak tiap hari yang ngelakuin itu ya, kayak ritual-ritual gitu tiap hari. Iya. Tapi yang jadi bikin emosi ini karena anaknya ditidurin, tak? Itu bapak kandung kalian kan? Iya. Iya. Kok tega gitu loh? Ibunya sampean kemana? Ibu saya udah cerai. Sama bapaknya? Udah cerai, udah bisa lama cerai. Udah sekitar 10 tahunan. Pantesan, tak? Ibunya nggak ada, istrinya nggak ada, anaknya yang jadi sasaran. Kan Katanya disuruh dukunnya. kurang ajar itu namanya. Bukan cabul itu jadi. Kok sampai segitunya ya? Berarti prosesnya sudah 3 tahun yang lalu. Iya. Dan itu hari-hari tertentu atau setiap hari melakukan ritual seperti itu? Hari-hari tertentu. Hari tertentu. Biasanya hari apa? Biasanya hari apa? Kamis. Hari Kamis, malam Jumat berarti. Iya. Oh, memang hari-hari Itu sakral. gambarannya seperti apa ritual itu? Gambarannya? Mungkin dari propertinya ada lilin atau Ada apa? apa? Iya, sering ada lilin, terus bunga-bunga gitu di kamarnya. Di kamarnya. Kamarnya yang pakai ritual itu biasa pakai tempat tidur atau kamar sendiri? Kamar sendiri. Oh, tempat kamarnya tersendiri, Tat, katanya. Gitu. Dan kamu juga, ini adik, masa sih adiknya juga segini ditidurin sama bapaknya? Iya, kita dipaksa. Ditidurin? Iya. Nggak pernah lawan sampean? Soalnya dipaksa, Tat. Kalau nggak mau itu Diancam. diancam dibunuh gitu. Kurang ajar itu, Tat. Kurang ajar itu. Bapak kurang ajar. Kok bisanya sampai segitu? Ini umurnya 13 tahun. 13, Tat. Kok tega gitu loh? Mbaknya ini umurnya 16. 16. Sampai 16. gimana? Terus ini naik apa sampai malam-malam kayak gini? Ya Allah, naik apa kamu sayang? Naik angkot. Ya Allah. Naik angkot. Naik angkot. Sabar ya sayang ya. Sabar. Kok gini ya tadi ya? Aku nggak habis pikir.
anak kandungnya sendiri ditidurin. Anak yang masih usia 13 tahun sama 16 tahun jadi budak nafsunya bapaknya. Otaknya di mana? Itu manusia tuh iblis gitu loh. Kan jadi geram saya ngeliat begitu. Kok tega gitu? Mungkin doktrinan dari dukunnya juga bisa tentu. Tunggu Emang beneran bisa kaya? Katanya untuk pesugihan ritualnya. Emang bapak kalian kaya nggak sih? Kayak tapi uangnya juga dari sendiri. Orang stres itu. Bapak kamu tuh stres. Kok bisa sampai kayak gitu? Kok kayak gitu? Saya mau siapkan air minum dulu buat anak-anak ya. Tunggu saya Pak, tunggu minum dulu ya. Kamu santai dulu aja. Ambilkan. Jadi sampai ke sini naik angkot. Jauh perjalanannya. Lumayan. Lumayan. Semacam. Jadi begini sahabat, Mbak Siska ini tadi memang menghubungi saya mau ke sini. Ternyata mempunyai sebuah konflik yang mana ayahnya ini terjebak dalam ilmu hitam. Ayahnya ini sering melakukan ritual yang mana syarat dari ritual tersebut itu meniduri anaknya sendiri. Ada aja sahabat ya. Kita akan telisik lebih dalam terkait ayahnya ini. Siapa namanya ayahnya? Pak Burhan. Pak Burhan. Iya. Ya nanti insya Allah kalau memang sampai minta bantuan kita, tolong tunjukkan tempatnya ya, rumahnya sampean. Ih, kamu ngapain ke sini? Ini siapa ya? Hah? Ini siapa tuh Nurul? Bapaknya. Pak, santai Ya. Pak, santai. Bapak ini datang ke rumahnya orang, kalau Ya. ngomong pelan-pelan. Jangan gitu. Bapak kenapa? Ada apa? Itu anak saya semua itu. Terus Mau apa kamu? ya tahu anaknya Bapak. Tahu ini anak kayak ketakutan kesini loh. Ya. Pulang kamu. Pak, jangan gitu anaknya. Kamu siapa kamu itu? Saya yang punya rumah ini Pak. Kamu yang ada di YouTube itu ya? Dipersilakan duduk aja Nurul. Pak duduk baik-baik. Bapak duduk baik-baik. Bicara. Enggak mau duduk saya. Mending ngomongkan baik-baik saja Pak. Bapak duduk. Kamu siapa? Anak kecil kamu itu? Ya sampean lebih tua nggak bisa menyontohkan saya lebih baik loh. Ayo pulang kamu. Bapak, Ini benar bapaknya sampean. Berdiri aja nggak apa-apa. Nggak usah jadi takut. saya. Ini anak kok kayak ketakutan ini kenapa? Itu anak saya itu. Iya tahu ini anaknya Bapak. Gini. Kamu siapa? Ngurusin keluarga orang. Saya nggak ngurusin keluarganya orang, tetapi ini anak yang datang ke sini. Ini anak yang datang ke Ayo sini. kamu pulang. Bapak ngomong baik-baik. Bapak ngomong baik-baik. Sekarang gini Pak saya. Ya. Apakah benar cerita dari Mbak Siska ini sampean alami seperti itu? Kamu siapa? Tanya-tanya Saya gitu. Allah. Kok masih tanya? Pak, mohon maaf ya Pak ya. Bapak ini datang ke rumahnya orang tiba-tiba langsung gerung marah-marah suruh Ada cari anak saya itu. Iya tahu, tapi Bapak kan bisa ngomong baik-baik Pak. Bapak jangan mancing saya untuk mau marah, saya juga bisa Kalau marah. mau marah lagi. Jelas saya akan marah kalau Bapak nggak bisa diem. Saya masih bisa sabar loh di sini ngadepin Bapak. Saya cuma ini anak cerita ke saya, ke kami, ke saya dan Ustadz Anan. Bapak katanya suka melakukan ritual. Suka ritual yang mana syarat dari ritual itu sampai meniduri anak kandungnya sampai sendiri. Apakah benar? Kamu siapa? Tanya-tanya gitu. Loh. Saya tahu kamu yang ada di YouTube itu ya. Iya, terus kenapa? Kalau saya di YouTube. Ayo saya tahu. Ayo pulang kamu. Pak, bicara baik-baik. Bicara baik-baik. Sampai itu bertamu, sampai merasa lebih tua daripada saya, seharusnya sampai menyontoh. Ya kamu jangan ikut campur urusan saya. Ya, tadinya saya nggak mau ikut campur urusan Ya, sampean. gimana? Cuman anaknya sampean yang minta saya untuk menelisik lebih dalam terkait sampean apakah benar. Makanya saya tanya, apakah benar sampean itu melakukan ritual-ritual seperti itu? Yang mana ritual itu meniduri anaknya sampean sendiri. Itu hal yang salah, Pak. Kamu juga yang ada di kameraman itu ya. Kalau tidak saya bunuh kamu. Saya santet kamu. Kok macam-macam santet ini gimana ini? Kok main ngomong santet-santet ya? Bapak ini sepertinya nggak tahu kalau saya dulu ratu santet. Gak takut saya. Sebenarnya saya ini nggak ada masalah. Sampean juga nggak ada masalah Ya. sama saya.
Saya pun juga nggak ada masalah dengan sampean. Terus apa yang menjadi alasan sampean mau nyantet saya dulu? Tuh anak saya itu. Iya, anaknya sampean kenapa? Sampean Kenapa tiduri. ada di sini itu? Anaknya sampean tiduri. Ya, kenapa? Lah itu hal yang salah, sampean boleh Pak. Anak kandungnya sendiri kok tiduri itu loh. Sampean disuruh siapa? Seperti itu, ngelakuin seperti itu. Kamu jangan ikut campur urusan saya. Ini keluarga saya ini. Keluarga tahu ini keluarganya bapak, bukan keluarga orang. Tapi apakah ya sepantasnya ayah kandung itu meniduri anaknya sendiri untuk ritual-ritual nggak jelas seperti itu? Sampai itu sudah didoktrin sama dukun itu loh. Memangnya kenapa saya niduri anak saya? Itu atas nama guru saya. Berarti benar. Gurunya sampean? Berarti Ya. gurunya sampean nyuruh seperti itu? Ya. Guru macam Kenapa? apa? Guru macam apa yang terlalu seperti itu? Itu namanya guru dukun cabul. Sama sudah didoktrin sama dukunnya sampean, gurunya sampean. Jangan Ya. pernah mau kalau disuruh seperti itu. Jangan pernah mau, itu dosa Pak. Dosa besar. Apalagi sama anak kandungnya sendiri. Terserah saya kan itu. Saya mau niduri anak saya, niduri binatang kamu jangan ikut campur kamu. Nidurin binatang. Masya Allah, ngerinya sampai di situ. Ih, kok sampai segitunya? Anaknya sendiri aja di. Kamu pulang. Jangan gitu dong Pak, jangan teriak. Bapak pelan-pelan kalau bicara. Bapak bicara pelan-pelan. Gak usah gitu, ini anak kasihan loh masih kecil. Bapak tahu nggak ini umurnya berapa? Masih 16 sama 13. Kok tega Bapak nidurin anaknya? Enggak, sekarang gini, tujuannya sampai nidurin anaknya sampai sendiri itu apa? Tujuannya apa? Ritual untuk apa? Apakah benar yang dikatakan Mbak Siska untuk kekayaan? Ayo cepet pulang. Ya, kamu. Kamu siapa? Ditanyain kok malah Saya buka. orang di sini Pak. Bapak kenal saya di sini. Tahu kamu orang. Boneka. Ayo kamu pulang. Pak, ya Allah, Bapak. Pelan. Ini rame loh nanti ini kampung nih. Iya. Kenapa begitu? Ya, jangan, jangan main tarik-tarik, kasihan ini anak-anak. Kok Bapak gitu sih? Bapak ini laki-laki loh, ini anaknya perempuan semua kok tega kasih begitu? Hargain saya dong, saya punya rumah di sini. Coba kayak Boleh begitu. diomongkan dengan baik-baik. Tadi kan saya tanya, belum sampai jawab. Tujuan sampai niduri anaknya sampai itu ritual. Ritual untuk apa? Tujuannya apa? Apakah benar yang dikatakan Mbak Siska untuk kekayaan? Itu semua nggak benar. Sampai Hei Ustaz, kamu jangan ikut campur. Kamu anak kecil. sampai merasa dewasa lebih dari saya. Ya. Merasa dewasa. Ya. Contohkan yang baik untuk saya. Kalau sampai menganggap saya anak kecil. Enggak, saya enggak mau urusan sama kamu. Ayo pulang kamu. Bapak. Setinggi ilmu sampean, kalau sampean nggak punya adab, nggak punya akhlak, Allah adabu fauqal ilmi, adab di atasnya ilmu. Sampean bertamu boyo, kasih anaknya sampean loh. Dia tadi ngechat saya, telepon saya nangis-nangis. Terserah saya, ini hidup saya, ini keluarga saya ini. Kamu jangan ikut campur. Ya hidup sampean itu mengandung kemungkaran, kedoliman. Nanti kalau semakin banyak kemungkaran di atas muka bumi ini, Allah murka bencana, nggak hanya sampean yang kena. Mau tahu saya. Ayo pulang. Ya Allah, tak lihat mukanya kayak muka nggak bersahabat itu deh. Saya jadi teringat kata-kata guru saya. Orang itu kalau pintar dikasih nasihat sama siapapun dia akan berpikir, dia akan merenung. Tapi kalau orang bodoh, orang goblok dikasih nasihat sama siapapun dia akan tersinggung. Repot ini. Saya nggak mau tahu saya. Saya ingin bawa pulang anak saya ini. Terus untuk apa? Sampai bawa pulang untuk apa? Anak-anak saya ini. Kalau untuk dituri ya kita nggak terima itu ya. Mau dibawa Masa anaknya sendiri untuk Pak, mau dituri? dibawa pulang untuk apa? Mau ngapain? Biarkan anak-anak di sini. Kamu urusan apa sama aku? Ayo. Bapak. Kayak gitu. Pelan-pelan dong, Pak. Cari yang lain di sana loh, cari yang dewasa, beli di luar sana. Ini anak Ngapain? saya ini. Ya tahu ini anaknya Bapak. Siapa bilang anaknya maunya? Ih, ini orang ngeselin banget jadinya. Cari yang dewasa sana, Pak. Bapak bisa beli, bisa jajan sekarang Bapak. Oh, jangan, walaupun beli jangan lah. Enggak daripada Itu anaknya maksud- Tat. Anak itu masih ya maksud- Allah masih kecil-kecil Apapun juga gini. alasannya itu suatu kemaksiatan. Gak boleh. Astagfirullahaladzim, masih 16 tahun sahabat. Dibuat cara ritual ditiduri sendiri. Hei, perempuan, kamu jangan ikut campur. Kenapa? Saya nggak mau jajan di luar. Terus Maunya kamu. najis kok. Wah, kamu itu. Apa? Ini orang ini makin hari makin kurang aja
Ya. Ini kita tidak bisa mendapatkan titik terang nanti permasalahannya. Mending duduk dulu aja, ngobrol enak. Kenapa kok tiba-tiba marah-marah ke sini? Sedangkan kita Gak mau saya duduk. Kalau saya duduk mau bayar berapa kamu? Mau bayar, emangnya lu siapa? Ya, sampean itu tamu kok ngatur yang punya rumah ini gimana? Sampean itu tamu kok ngatur yang punya rumah itu gimana? Terserah saya. Pokoknya saya punya uang. Punya uang. Ya Allah. Punya uang tapi tidurin anaknya, gak masuk akal. Ya. Kenapa? Kamu. Kenapa saya? Hah? Kenapa saya? Saya nggak tidurin anak saya. Kamu yang saya tidurin. Najis kok. Hah? Najis? Ngapain? Ngaca dong, Pak. Ngaca. Sudah ngaca ya. Oh, sudah ngaca. Bapak ngeliat mukanya Bapak seperti apa? Hah? Astagfirullahaladzim. Ini kurang aja nih, mau nidurin saya? Hah? Enak aja. Mendingan badan gue kasih calon suami saya dong, atau suami saya nanti. Suami kamu yang mana? Ih, terserah saya dong. Saya memang belum punya suami. Memangnya kenapa? Nggak laku kamu itu. Dibilang saya nggak laku, sahabat. Nggak laku. Bapak ngaca dong. Bapak buktinya nidurin anaknya. Yang nggak laku siapa? Hah? Saya kalau mau, saya rentengin 100 kayak Bapak bisa kok. Aduh, gili. Ih, aduh, gili. Ayo pulang kamu. Pak, Pulang. Tentoro, sampai sebagai tuan rumah yang baik, sampai suruh duduk aja. Kita tidak bisa mendapatkan titik terang nanti kalau seperti ini terus. Oke. Bapak yang terhormat, yang baik, Kontrol mohon emosi, duduk. Tentoro. Kalau Bapak nggak duduk, Bapak nggak akan bisa menyelesaikan Mau masalah. duduk saya. Pantatnya ada pakunya ya Pak ya? Ya. Oh, pantesan tadi. Dia tiap hari makannya paku. Ayo pulang kamu. Maunya sampean membawa Mbak Siska pulang. Untuk Ya. apa? Kalau untuk yang diceritakan Mbak Siska tadi ke saya, ke Tante Roro, saya tidak izinkan. Soalnya kasihan. Biar dia memenuhi nafsu saya itu. Ih, Bapak tega banget sama anaknya begitu. Bapak ini Kalau tujuan sampean membawa Mbak Siska untuk ikut sampean seperti itu, masa kita Kamu- serahkan? Jangan ikut campur urusan orang lain. Saya nggak ikut campur, cuman saya dicurhati sama anaknya sampean. Karena sampean ini nggak kuat loh. Udah nggak betah sama perilaku sampean. Itu anak kandung sampean loh. Gimana? Sekarang gini aja, Mbak Siska. Kamu Bapak. jangan ikut campur urusan saya. Bapak ini jangan kecampur, jangan. Udah Apa? Tante. Dikira saya Kamu ngomong apa saya. ya? Sabar. Saya. Kamu pikir saya, kamu pikir saya takut sama dia? Sudah. Sampean mau mengancam saya, nyantet saya, Ya. mau menyakiti saya. Berarti sampean punya kanuragan, punya ilmu, Ya. punya ilmu hitam. Ya. Dari siapa? Dari guru saya. Dari guru sampean. Terserah sampean. Mau nyantet saya, mau menyakiti saya, silahkan. Ayo silahkan buktikan sekarang. Saya perlakukan sampean sebagai tamu, saya suruh duduk, saya suruh bincang dengan baik agar kita mendapatkan titik terang permasalahannya seperti apa, tapi sampean seperti itu. Bertamu di sini. Maunya sampean juga Kamu jangan ikut campur. Jangan sentuh Ustaz. Ustaz, apa itu? Jangan. Jangan mulutnya Bapak. Sudah saya jaga. Ayo pulang kamu. Saya dikirain saya perempuan takut menghadapi ini. Udah, 100 sadap. Sabar, Mbak Siska, sini Mbak Siska. Ini keputusan ada di anak sampean. Anak sampean mau ikut sampean atau enggak? Mau ikut bapaknya atau tetap di sini? Di sini. Itu jawaban dari anaknya sampean. Keputusan ada di dia. Anaknya sampean nggak mau lagi ikut sampean. Soalnya perilaku sampean itu menyimpang. Ayo pulang. Bapak, saya sudah sabar ngadepin Bapak. Tolong Bapak bicara baik-baik. Ayo duduk. Saya mau duduk, asalkan anak saya bawa pulang. Iya, tapi kita duduk bicara baik-baik. Ya, kita duduk. Ayo duduk. Duduk. Duduk, Pak. Saya ngadepin orang kayak gini baru kali ini. Sekarang gini Pak, anaknya sendiri ditanya mau pulang apa enggak.
Saya di sini cuma mau nyelamatin anaknya Bapak. Nyelamet apanya? Pulang. Nyelamatin dari syahwatnya Bapak, ngerti? Ih, ini orang. Tanya bapaknya, anaknya sendiri. Saya kok penasaran itu ritualnya seperti apa sih Pak sebenarnya? Kok sampai menduri anak kandungnya sendiri itu seperti apa? Sampai disuruh sama gurunya sampean, sama dukunya sampean itu nggak bener. Memang itu perintah dari guruku. Kamu gak usah ikut campur. Untuk apa? Gak mau tahu. Kamu jangan ikut campur. Ya enggak, bukannya kita mau ikut campur, karena ini atas aduan anak-anaknya Bapak. Kalau anaknya sampean nggak menghubungi saya juga nggak ikut campur urusannya sampean. Permasalahannya anaknya sampean itu sudah nggak kuat, pengen ngadu, nggak tahu ngadu ke siapa, ibunya sudah nggak ada. Jadi kemudian anaknya sampean ini lihat YouTube saya, jadi menghubungi saya. Ini supaya saya kaya raya, supaya saya sakti, adu ilmu. Adu ilmu sama siapa? Sama musuh-musuh saya, rupanya. Oh, yang pertama untuk kedikdayaan dan yang kedua agar kaya raya. Memangnya selama ini Bapak selama memuja punya apa sih? Udah kayak segimana sih? Kamu mau tahu? Ya iya dong mau tahu. Hah? Punya apa Bapak? Sudah punya apa? Banyak. Punya apa? Banyak, punya mobil, punya kesaktian. Mobil. Saya juga punya mobil, Ustadz Anam juga punya mobil, Ya. tapi nggak muja tuh. Kesaktian Bapak udah sesakti apa sih? Hah? Kamu mau tahu? Iya dong mau tahu Pak, kan Bapak sudah datang ke rumah saya. Saya hebat apa sih? Pengen tahu juga Bapak tuh ilmu saya hebat apa sih? Dan Bapak Pulang kamu, jangan di rumah orang. Astagfirullahaladzim. Sesakti-saktinya kita pasti kita nanti juga akan kembali. Kita asalnya jadi tanah, akan kembali ke tanah. Emang sampai nggak bisa meninggal. Pokoknya kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang yang bernyawa, setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mati, akan kembali. Jangan mau sampai kapan pengen kesaktian sampai ritual-ritual seperti itu. Nggak ada gunanya. Mau jadi ilmu sampai saya kamu? Nah, saya ditantang. Tentang apa? Mau adu ilmu sama saya katanya. Semua apa? Maaf, bukannya anggap enteng. sombong kamu itu. Tan, dia baru tahu kalau saya sombong. Saya mantan ratu sombong. Saya mantan ratu sombong. Emangnya Bapak punya ilmu apa sih? Hah? Mari kita cobakan. Tat, saya ladenin itu gimana nih, Tat? Gak usah. Gak ngapain lagi. Gini aja, ketemukan kita dengan gurunya sampean aja nanti kapan-kapan. Saya pengen tahu juga gimana proses ritual kekayaan, kedikdayaan sampai menumbalkan, sampai meniduri ritualnya, sampai meniduri anak kandungnya sendiri. Iya, saya pertemukan kamu sama guru saya. Kapan saja? Boleh. Nanti saya sama Tentro akan datangi gurunya sampean. Ya. Garis besarnya gurunya sampean itu salah, keliru. Sampean sudah disesatkan, gurunya sampean menyesatkan. Kalau pengen kaya, ya berdoa keras dan juga berusaha dengan keras. Kalau pengen kaya, biar barokah. Andai kata pun sampean kaya dengan hasil seperti ini nggak akan barokah. Nanti pasti ada aja. Halangannya ada aja. Entah sampean yang sakit, entah apa, pasti ada. Gak ada barokahnya dari kekayaan seperti ini. Itu tergantung sampean, mau percaya silahkan, kalau nggak percaya juga silahkan. Kalau kamu nggak mau adu ilmu sama saya tunggu kamu di luar sana. Untuk apa? Untuk adu ilmu? Ya. Di sini aja dia nggak berani. Mau di luar, gue habisin tuh yang modal kayak begini. 100 begini mah. Sampai mau adu ilmu sama saya itu nggak punya apa-apa loh. Emang sampai kelihatan Pak. saya punya apa-apa? Enggak, Bapak mau kemana? Bapak di sini aja, ngapain mau? Bapak mau kemana? Mau keluar. Mau ngapain keluar? Ada ilmu di luar. Mau adu ilmu di luar, Tat. Saya itu nggak punya kesaktian apa-apa loh. Mau adu ilmu di luar.
Ilmu apa sih Pak? Pak? Hah? Ilmu apa? Gak tahu kamu ya? Pak, saya ini bukan bilang nggak tahu. Saya tuh tahu Pak. Cuman mau ngapain ngadain orang kayak kamu tuh? Ngebong-bong waktu. Tandingan saya itu bukan orang seperti kamu. Pulang kamu. Ngapain sih Pak? Ngapain? Biarin aja anaknya di sini. Orang anaknya di sini betah di sini. Bapak kan jahat sama anaknya. Makanya anaknya nggak mau pulang. Ngapain maksa-maksa anaknya? Kalian kan nggak mau pulang kan? Ya udah gini aja. Kalau sampean tetap ngotot mau adu ilmu, kalau sampean mendengar ayat ini kepanasan, biarkan anaknya sampean tetap di sini. Tapi kalau nggak bereaksi apa-apa setelah saya Ya, saya tunggu kamu. mendengarkan ayat ini, Dengerin dulu sampean Ustaz anak silakan ngomong pulang. Pak. Bapak Ya, saya siap. tunggu kamu. Siap. Itu ya perjanjiannya ya. Ya. Setelah ini saya baca ayat. Kalau sampean merasa kepanasan, saya membaca ayat. Biarkan anak sampean di sini. Tapi Ya. kalau sampean tidak bereaksi apapun, otomatis sampean lebih kuat. Silahkan bawa anak sampean. Ya. Oke. Langsung ngontot. Terus keluarkan ilmunya sampean nih. Kayaknya apa? Berarti memang ilmunya tuh bintang. Ilmu kamu Baca ayat. baru begitu saja sudah nggak tahan kepanasan. Udah. Bagaimana berarti kan sudah jelas kan? Sudah jelas nih ilmunya. Baru berapa kalimat ayat. Ih, bertemu iblis itu. Terus anak-anak gimana itu tante? Biar Nasibnya. sementara di sini aja Tat, sama saya. Kasian juga karena takutnya nanti pas pulang juga dikasih seperti itu sama bapaknya. Sampainya kita bisa ketemu sama gurunya. Kita harus kasih selesai. Kasian ini anak. Karena nggak sewajarnya, nggak sepantasnya seorang ayah kandung nidurin anaknya sendiri. Iya, tetap Biar aja. gimana pun kita harus selamatkan anaknya. Seperti itu. Dan saya penasaran sama dukunnya juga. Dia kan dia tadi janji mau ketemukan sama dukunya tuh, sama gurunya. Ya itu aja para sahabat-sahabat semua. Udah berapa menit ini? Banyak menit ini ya. Ya sementara biar Mbak Siska sama siapa namanya adiknya ini di sini dulu. Nanti kita lihat perkembangan ke depan terkait dengan Pak Burhan ini yang katanya kaya lewat pesugihan. Aduh, padahal juga didoboli sama dukun sahabat. Betul. Jangan percaya, apalagi di Facebook banyak saya melihat dan juga dicurhati sama seorang. Apakah benar ada penggandaan uang? Nggak ada, Bullshit gitu. nggak ada. Malah nanti Anda sendiri yang kena tipu. Betul. Nggak ada seperti penggandaan uang dan sebagainya, nggak ada. Apalagi ini tahun-tahun 2023 kalau mau pamer kesaktian, aduh, nggak ada, sahabat ya. Makanya kenapa para dukun-dukun itu disebut orang pintar, karena yang datang tuh goblok, datangi dukun. Bahwasanya di Islam kan nggak boleh datangi dukun. 40 hari 40 malam sholatnya nggak diterima kalau datangi dukun. Itu aja para sahabat dari saya, nama PT dan juga Tante Roro. Semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.